Kang Panji dan teman-teman sejawatnya itu jangan pernah dibungkam, jangan pernah dihentikan. Karena apa? Karena ia adalah barometer tentang keamanan dan demokratisasi di Indonesia. Jadi gini sederhananya Baraya, kalau para komedian itu berbicara, menceritakan tentang realitas, tetapi satirnya sangat intensif, majasnya, metaforanya, alegorinya sangat intensif, maka itu mengindikasikan bahwa rakyat merasa terancam oleh negaranya sendiri. Sejak Kang Panji kemarin menggebrak dengan mensreanya yang kemudian menjadi bahan gunjingan publik, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kemudian layak untuk kita diskusikan. Misalkan pertanyaan yang paling sederhana, apakah Kang Panji bikin konten mensrea itu karena keresahannya sebagai pribadi atau karena frustasinya karena dia adalah anak abah yang dikalahkan? Pertanyaan pertama. Atau apakah politik bisa dijadikan bahan candaan, bisa dijadikan objek lelucon? Apakah tokoh-tokoh besar pemangku amanah di Indonesia bisa dijadikan bahan ejekan dalam pergelaran komedi? Atau pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan konten komedi di ruang publik? Misalkan apakah ejekan, pelecehan, sindiran itu bisa dibiarkan hanya gara-gara dia konteksnya adalah bercandaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan anak-anak tongkrongan, bukan hanya pertanyaan bapak-bapak di pos ronda, bukan hanya itu. Jadi ini sebenarnya adalah terkait dengan dasar-dasar negara dan terkait dengan bagaimana demokrasi di sebuah negara dijalankan. Pertanyaan pertama itu terlalu pribadi sehingga kita tidak usah membahasnya. Tetapi pertanyaan kedua, apakah masalah politik sah dan secara etis boleh untuk dijadikan bahan candaan dalam pergelaran komedi? Maka jawabannya itu adalah boleh, harus, dan bahkan niscaya. Jadi yang menjadi komedi itu, yang menjadi objek komedi memang harus berhubungan dengan politik. Kenapa seperti itu? Kita lihat latar sejarahnya. Jadi begini Baraya, di Yunani kuno, di zaman dulu, ada dua jenis pergelaran. Yang pertama itu adalah komedi, dan yang kedua itu adalah tragedi. Tragedi biasanya menjadi santapan kaum bangsawan. Sedangkan komedi itu dipaparkan lebih inklusif, terbuka untuk umum karena ini biasanya berbicara tentang realitas dalam masyarakat. Itu poinnya. Dan kemudian mari kita tunjukkan beberapa kriteria dari komedi. Yang pertama, membicarakan realitas yang terjadi pada masyarakat kecil non-bangsawan. Ini histori komedi ya. Kemudian yang kedua, pergelarannya terbuka dan inklusif. Kemudian karena membicarakan realitas masyarakat yang miskin, maka keabsurdan itu otomatis menjadi topik. Karena realitas masyarakat miskin itu kan absurd. Dan karena itulah maka komedi itu akan menceritakan secara otomatis hal-hal yang absurd. Dan karena realitas masyarakat miskin itu adalah absurd, maka komedi itu menjadi lucu gitu. Jadi kita tuh jangan bayangkan bahwa komedi itu pasti lucu. Kita tuh harus membayangkan bahwa kenapa komedi itu lucu? Karena dia menceritakan tentang realitas masyarakat miskin. Realitas masyarakat non-bangsawan yang biasanya emang absurd. Dan dari situlah muncul kelucuannya. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa komedi itu gak sama dengan lawakan, gak sama dengan humor. Ya memang sama-sama bikin gelak tawa, tetapi gelak tawa yang dimaksud dalam sejarah komedi kuno itu adalah bahwa dia menceritakan realitas masyarakat yang absurd. Dan karena itu absurd, maka dia menjadi lucu, begitu ya. Nah, karena ia membicarakan realitas masyarakat yang absurd, maka ujungnya pasti kritikan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai pengayom bangsa. Jadi, kalau amanah bagi pemerintah adalah mengayomi rakyatnya, tetapi kemudian rakyatnya hidup dalam kelaparan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan bahkan ada dalam tengah-tengah ketakutan dan kesengsaraan, maka siapapun yang menceritakan penderitaan rakyat pasti akan mengarahkan kejelekan itu pada pemerintah. Itu logikanya kan? Logikanya seperti itu. Maka dalam hal ini komedi itu pasti menyinggung, menyeret nama pemerintah. Dan berikutnya, karena komedi itu menjadi sarana pemberontakan ide rakyat dan itu menjadi terlalu berbahaya di masa lalu karena pasti mengkritik pemerintah, maka salah satu karakteristik dari pagelaran komedi itu adalah
penuh dengan kiasan, metafor, satir, sarkas, berbagai kata-kata yang bersayap, penuh konotasi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya komedi. Jadi, kalau Baraya menemukan ada komedian yang tidak menyinggung masalah-masalah politik, itu sebenarnya secara historis dia bukan komedian, tapi dia adalah pelawak. Begitupun sebaliknya, kalau Baraya menemukan ada komedian kayak Kang Panji gitu, yang kontennya tuh politik aja terus, maka dialah sesungguhnya yang komedian. Begitu. Sekali lagi ya, bukan berbicara dalam konteks definisi komedi zaman sekarang, tetapi kita melihat latar masa lalunya. Begitu. Nah, kalau kita ambil dalam bentuk contoh, kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Saya bercerita. Kemarin, Baraya, di Konoha ada kejadian yang cukup unik. Ada seorang bapak-bapak yang punya tanah luas, cukup luas di pinggir jalan, 1 hektar lah. Tapi tanah itu tuh bukan jadi lahan usaha, tanah itu tuh malah dijual. Sampai dia mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Yang lebih anehnya lagi adalah uang 1 miliar rupiah itu justru bukan buat modal pula, tapi dipakai untuk nyogok agar anaknya bisa jadi tentara. Gaji tentara itu kan 5 juta rupiah sebulan, itu sudah dapat tunjangan, sudah dapat ini itu, ya sekitar 5 jutaan. Gimana ceritanya kita nyogok 1 miliar hanya untuk dapat gaji bulanan 5 juta? Kan nggak kepikiran. Tapi kata si bapak itu mengatakan, ya karena jadi tentara itu basah. Nah, jadi tujuan jadi tentara itu bukan jadi abdi negara, bukan jadi pembela bangsa, bukan untuk mempertahankan harga diri bangsa, bukan untuk mempertahankan keamanan rakyat dan sebagainya, bukan. Tapi agar bisa korupsi. Jadi di sebuah negara yang sangat religius, bapak-bapak melakukan double kejahatan. Dia nyogok dengan itikad agar anaknya jadi koruptor. Nah, coba itu realitas. Itu ciri, itu contoh komedi ya. Itu realitas kan? Itu realistis kan? Itu beneran kan? Itu kejadiannya di Indonesia beneran seperti itu, ada yang begitu. Tapi bahwa saya sebagai pencerita itu menyebut di Konoha, yang berarti itu adalah sindiran, karena saya tidak berani ngomong peristiwa yang terjadi di Indonesia, maka itu benar-benar genap memenuhi kriteria sebagai komedi. Menceritakan realitas, tapi realitas itu absurd, dan karena itu dia lucu, tapi disampaikan dengan begitu banyak satir dan kiasan-kiasan untuk bisa menjaga dirinya, menjaga keamanan dirinya dari kemungkinan tuntutan dari pemerintah. Karena ketika dia menceritakan kasus itu, dia sebenarnya sedang menuding aparat-aparat tentara di Indonesia tukang korupsi. Gitu kan sebenarnya. Nah, itu cerita panjangnya itu begitu. Dia berbicaranya realitas, tapi langsung nyambung kritik pada otoritas. Dan di sisi lain, dia menyembunyikan ceritanya itu dengan begitu banyak satir. Nah, itulah karakteristik dari komedi. Maka dari sinilah kita harus menghimbau pada pemerintah, pada rakyat, pada pemegang otoritas siapapun, Kang Panji dan teman-teman sejawatnya itu jangan pernah dibungkam, jangan pernah dihentikan. Karena apa? Karena ia adalah barometer tentang keamanan dan demokratisasi di Indonesia. Jadi gini sederhananya Baraya, kalau para komedian itu berbicara, menceritakan tentang realitas, tetapi satirnya sangat intensif, majasnya, metaforanya, alegorinya sangat intensif, maka itu mengindikasikan bahwa rakyat merasa terancam oleh negaranya sendiri. Tetapi ketika ada komedian yang menceritakan blak-blakan, terbuka secara langsung dan tidak diapa-apakan, maka itu menunjukkan bahwa rakyat percaya pada pemerintahnya. Jadi kejadian Kang Panji kemarin misalkan yang akhirnya dilaporkan oleh berbagai pihak dan kemudian memunculkan kontroversi, ada yang saya mendukung, saya membela, saya mengkritik, saya menjelekkan dan lain sebagainya, itu tuh justru mengindikasikan bahwa Indonesia tuh nggak baik-baik saja. Ketidakamanan, rasa ketidaknyamanan rakyat, rasa takut dan frustasi masyarakat terhadap pemerintahnya itu sangat besar. Karena apa? Karena apa yang menjadi keresahannya harus dituturkan justru dengan bahasa yang sangat-sangat bersayap. Kalau bahasanya mentok sedikit kayak
kayak Kang Panji itu justru langsung dipermasalahkan. Nah, itu masalahnya. Jadi lagi-lagi komedi dalam konteks ini harus dipelihara karena dia menjadi indikasi apakah sebuah negara itu memang aman untuk rakyatnya atau tidak. Gitu, Baraya. Nah, tapi kan itu hanya terjadi di Yunani kuno. Kenapa kita pakai di zaman sekarang? Ya, nama komedi itu dari Yunani kuno, sehingga kita memang harus membahasnya dari sejarah Yunani kuno. Tetapi kalau Baraya mau melihat secara lebih holistik, terbuka, dan fleksibel, maka konsep komedi itu bukan hanya milik bagi orang-orang Yunani, orang-orang Barat, tetapi bahkan di seluruh wilayah Nusantara saya pikir ada seni pargelaran yang semodel dengan komedinya Yunani. Misal ya, orang Jawa, khususnya orang Jawa, ya orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur gitu ya. Mereka tuh kan punya seni-seni pargelaran, ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang orang, ya ada wayang kulit dan wayang-wayang yang lainnya dan sebagainya. Coba lihat, ludruk itu gak punya punakawan karena emang sejatinya emang buat lucu-lucuan sepenuhnya, itu komedi di situ, dan ada membahas tentang realitas sosial, dan realitas sosial itu pasti mengkritik pemerintah, iya kan? Tapi kemudian kita pindah pada pertunjukan yang lebih formal, wayang orang itu jauh lebih formal. Nah, tetapi di situ kemudian disisipkan para punakawan. Tahu kan Baraya, kayak Gareng, Semar gitu ya, atau di Jawa Barat mah ada Cepot, itu kan punakawan, tokoh-tokoh yang sejatinya tuh tidak pernah ada dalam naskah aslinya, dalam cerita aslinya, tetapi kemudian dia dihadirkan di tengah cerita para raja, di tengah cerita para dewa. Tokoh-tokoh itu muncul, biasanya digambarkan dengan perilaku yang aneh, yang absurd, dan kemudian kadang-kadang juga dengan cacat fisik tertentu. Dan itu adalah karakteristik simbolisasi dari kondisi masyarakat. Jadi masyarakat di tengah-tengah cerita para raja. Dan coba Baraya perhatikan di wayang orang gitu ya, wayang kulit, atau ya kadang-kadang juga ketoprak gitu. Itu para punakawan itu melakukan kritik terbuka pada para kesatria, pada para bangsawan, bahkan para dewa. Mereka tuh ditertawakan dan dijadikan objek ketertawaan para penonton. Itu kan kerjaan para punakawan tuh di situ gitu. Dan itu ada di seni pargelaran Jawa. Jadi maksudnya komedi dalam definisi yang kita bahas yang menyinggung masalah politik dan sebagainya itu bukan hanya monopoli orang Yunani, orang Jawa pun punya mekanismenya, punya komedinya. Nah, mereka membuat komedi itu dengan sebuah paradoks, dengan polarisasi, dengan kontradiksi, di mana ada raja-raja besar yang digambarkan begitu seriusnya, kemudian ada rakyat jelata yang mentertawakan penderitaannya sendiri, yang dengan demikian juga pasti menghujat otoritas para dewa, menghujat otoritas para pendeta, para kesatria, dan raja-raja. Iya kan? Iya, harus diakui itu seperti itu. Komedi itu gitu. Atau orang Sunda lah ya, orang Sunda. Orang Sunda tuh punya kabayan. Kabayan itu sebenarnya tidak memiliki cerita khusus, tidak memiliki cerita otentik gitu. Jadi semuanya bisa dikaitkan dengan kabayan. Tapi yang jelas kabayan itu punya karakteristik yang khas. Dia tuh pemalas, tapi dalam tanda kutip cerdas, out of the box gitu. Nah, apa yang sering dikatakannya, apa yang sering dipikirkannya, yang kemudian disampaikan dalam berbagai pargelaran adalah kritik terhadap otoritas-otoritas. Kan biasanya kabayan itu dibenturkannya tuh dengan mertuanya. Dengan mertuanya. Nah, si mertuanya itu kan melambangkan otoritas, otoritas agama, melambangkan otoritas politik, melambangkan otoritas sosial, di mana dia yang punya peraturan, di mana dia yang punya status quo, bahwa dia tidak boleh dibantah, dia sudah tua, dia sudah sepuh, dia sudah berpengalaman dan sudah bijaksana dan sebagainya. Lalu muncul kabayan, orang pemalas yang tidak punya pilihan, yang hidupnya luntang-lantung tanpa kerjaan, tapi dia berpikiran bebas, free thinker. Jadi apapun yang dia katakan itu nampaknya berseberangan dengan apa yang menjadi otoritas dari si abah, dari mertuanya itu. Nah, ini kan lawakan-lawakan yang menegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang realitas rakyat, kita pasti akan menghujat para politikus jahat. Saya tidak berkesempatan sampai sejauh ini untuk melacak seni pergelaran di seluruh wilayah Nusantara, tapi saya percaya bahwa
cerita-cerita yang bersinggungan atau semisal dengan Kabayan dan atau seni pergelaran ketoprak dan wayang orang itu juga ada banyak di wilayah Nusantara. Yang intinya adalah bahwa komedi itu adalah untuk mentertawakan rakyat jelata. Bahwa komedi itu secara niscaya akan menjadi kritik sosial terhadap para penguasa. Dan sekali lagi dari itu semua, mohon jangan ditekan, mohon jangan dibungkam, karena tepat disitulah kita bisa mengetahui sehat atau tidak sehatnya sebuah negara. Pemerintah, Pak Prabowo dan teman-teman tidak usah menyewa begitu banyak ilmuwan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Indonesia pada pemerintah. Tidak usah, cukup lihat komedi. Semakin dia penuh satir, semakin dia penuh istilah-istilah pengalihan yang namanya Konoha, yang namanya Wakanda, yang namanya negara 78 dan sebagainya, semakin besar kebencian dan rasa takut masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi semakin lugasnya mereka dan semakin bebasnya mereka untuk mengekspresikan kekesalan mereka, maka semakin demokrasilah sebuah negara dan semakin menunjukkan bahwa rakyat tidak takut dan rakyat percaya pada penguasanya. Banyak sekali orang di kolom komentar yang meminta saya untuk memberikan penjelasan tentang KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 2 Januari tahun 2026. Banyak yang penasaran, banyak yang merasa khawatir, dan banyak yang merasa terancam. Jadi video ini saya buat, tapi lagi-lagi ini adalah sekedar pengantar Baraya. Jadi begini Baraya, saya berkesempatan untuk membaca KUHP yang dimaksud itu panjang luar biasa. Ada 115 halaman yang terdiri dari 369 pasal, itu belum mencakup penjelasan-penjelasannya yang itu ada sekitar 40 halaman. Dari pasal-pasal yang saya lihat itu, saya tidak menemukan ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sama sekali tidak ada, itu nampaknya normal-normal aja. Yang sangat-sangat mengkhawatirkan adalah tentang siapa yang akan mengeksekusi pasal-pasal ini, siapa yang akan menjalankan hukum di Indonesia. Jadi video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana proses KUHP itu disahkan atau lahir. Saya di sini lagi-lagi harus menegaskan tidak ada kecurigaan. Jadi KUHP ini mulai dibicarakan tahun 2024, kemudian mulai disidangkan di awal tahun 2025, dan akhirnya selesai kemarin. Tertutup. Aliansi sipil tidak mengetahuinya, kita juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba DPR kemarin itu Pak Habibur Rahman ngomong, ayo kita sahkan, ayo langsung paripurna, tiba-tiba jadi seperti itu gitu ya. Jadi terkesan ada pemaksaan dan ketertutupan serta ketergesa-gesahan dari penyelenggaraan rapat DPR mengenai KUHP ini. Makanya saya bilang ini tidak mencurigakan, karena ya selama ini kan DPR memang melakukannya seperti itu gitu. Jadi mau ada undang-undang apa yang mereka mau bicarakan, kan kita semua tuh nggak tahu, tiba-tiba udah jeglek aja kejadian kayak gitu. Jadi saya tidak curiga dengan hal itu. Itu semuanya sudah sangat lumrah di Indonesia. Yang cukup dikhawatirkan itu adalah bagaimana melaksanakannya, karena kemarin disahkan dan kemudian baru akan dilaksanakan itu tanggal 2 Januari 2026, artinya 1,5 bulan dari sekarang. Nah, artinya ada pihak-pihak yang harus menyesuaikan diri dengan banyaknya pasal itu. Kan para penegak hukum, para aktivis, kemudian orang-orang di pengadilan, bahkan terpidana sekalipun, ini harus benar-benar mempelajari apa yang ada di sini untuk bisa menyesuaikan diri dengan hukum yang baru di Indonesia dalam 1,5 bulan ke depan gitu. Makanya ini tergesa-gesa banget, sosialisasinya juga kapan gitu ya, tiba-tiba diberlakukan, nanti bakal ada bentrok gitu. Saya yakin bakal ada bentrok, kebingungan dan ketidakjelasan gitu. Karena sejujurnya memang dalam KUHP yang saya baca ini juga mungkin akan ada yang bentrok dan tumpang tindih dengan Omnibus Law misalkan, atau Undang-Undang ITE juga mungkin akan ada beberapa yang bentrok dengan ini. Tapi apapun, intinya adalah saya untuk yang pertama ya, untuk poin yang pertama tidak ada kecurigaan. Karena ketertutupan DPR dalam menyelenggarakan rapat terkait dengan KUHP ini, itu adalah hal yang sangat biasa dan hal yang sangat lumrah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, nah ini yang menarik. Isi dari KUHP itu apa? Saya juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, karena isinya itu sudah jelas, sudah tegas, sudah pasti tentang para penegak hukum, para penyidik, baik itu dari Polri, KPK, Kejaksaan, bahkan TNI Angkatan Laut, itu
kewenangannya dalam memproses hukum itu diperluas, diperdalam, dan bahkan dengan lebih sedikit pengawasan dari pihak yang lain. Itu penegasannya seperti itu. Jadi misalkan ya, kita sebutkan beberapa masalah terkait dengan penyadapan. Itu ada di pasal 136. Di situ para penegak hukum itu boleh menyadap siapapun yang diduga, baru diduga ya, yang diduga melakukan tindakan kriminal. Jadi baraya juga akan disadap HP-nya gitu, dan lain sebagainya. Ya mungkin ada kewenangan untuk itu. Kemudian di pasal 5 dan kemudian ada pasal 93 dan 94, itu ada kejaksaan, polisi, dan TNI Angkatan Laut itu berhak menangkap, memproses, menggeledah, menyita, dan menahan tanpa pengadilan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang macam-macam dan baru terdeteksi, oh kayak gitu, itu langsung aja dicomot untuk mengefektifkan proses hukum. Jadi tanpa pengadilan bisa aja langsung digeledah, tanpa pengadilan bisa aja langsung disita atau ditahan atau diblokir atau yang semacam itu gitu. Jadi kalau baraya punya konten YouTube, misalkan YouTube-nya itu bisa diblokir duluan sebelum ada keputusan dari pengadilan. Sejauh yang saya baca begitu, nanti koreksi jika saya salah, syukur-syukur jika saya salah dalam hal ini gitu ya. Cuman dalam pembacaan saya memang ada kekuatan yang ditambahkan untuk para penegak hukum dalam upaya menyelesaikan proses-proses hukum tertentu. Nah, kemudian pihak penegak hukum juga diizinkan untuk melakukan penguntitan, kemudian spionase dan rekayasa jual beli untuk menangkap terduga. Nah, baru terduga gitu ya. Jadi modus-modus yang dilakukannya itu dipersilahkan menjadi lebih luas lagi gitu, termasuk juga memata-matai gitu, dan sebagainya. Nah, ini jelas, makanya saya tidak curiga, ini jelas ada pemberian wewenang yang lebih besar kepada para penegak hukum gitu. Nah, yang saya khawatirkan justru adalah siapa yang menjalankannya. Karena kalau yang menjalankannya baik, ini tuh bisa bagus banget. Indonesia Emas 2045 tuh benar-benar akan terwujud gitu, Baraya. Coba misalkan seperti ini ya kejadiannya. Kita masukkan ke dalamnya itu adalah Undang-Undang Perampasan Aset atau pemiskinan pada koruptor. Kita masukkan ke dalam KUHP ini gitu ya. Sekarang saya tanya kepada Baraya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien untuk membuat jera para koruptor? Hukuman mati atau perampasan aset atau pemiskinan gitu ya? Ya tentu saja hukuman perampasan aset. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan koruptor disuguhi hukuman mati, mereka itu akan semakin besar motivasinya untuk menyogok, untuk merekayasa hukum. Jadi nanti bisa aja vonisnya tidak jadi hukuman mati karena disogok, atau jadi dihukum mati tapi di dunia nyatanya tidak benar-benar dihukum mati, atau nanti akan ada orang lain yang ditumbalkan dan sebagainya. Itu adalah hal yang mungkin terjadi. Karena sekarang aja banyak orang-orang yang dihukum penjara padahal tidak dihukum penjara. Itu kan bisa seperti itu, apalagi nanti kalau hukuman mati. Maka para koruptor itu lebih besar potensinya, lebih besar motivasinya untuk melakukan rekayasa hukum. Maka bentuk hukuman yang lebih relevan untuk kasus ini adalah pemiskinan. Kenapa? Kalau sudah dimiskinkan si koruptor itu, maka dia mau nyogok pakai apa? Dia ngerekayasa hukumnya gimana? Kan duitnya diblokir duluan, kan duitnya dirampas duluan, atau dirinya dimiskinkan duluan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka perampasan aset itu begitu menakutkan. Makanya anggota DPR tidak pernah mau membahas ini gitu, karena jauh lebih menakutkan daripada hukuman mati untuk para koruptor. Gitu. Nah, tetapi masalahnya ada di sini. Hukuman perampasan aset atau pemiskinan itu juga sebenarnya masih bisa direkayasa selama para koruptor itu masih punya duit untuk nyogok hakim. Maka yang lebih tepat dan lebih baiknya itu adalah bahkan ketika dia masih dalam kondisi terduga atau dia masih dalam kondisi belum jadi terdakwa, maka duitnya tuh langsung diblokir atau ditahan gitu, atau diawasi, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi yang mencurigakan untuk merekayasa hukum. Nah, begitu kan? Nah, jadi dalam hal ini KUHP yang baru itu memberikan keleluasaan kepada rakyat Indonesia untuk bisa menonton para koruptor itu dimiskinkan. Karena begitu dia terduga, dia langsung blokir rekeningnya, apa semuanya, segala rupanya gitu. Jadi dia tidak bisa merekayasa hukum. Begitu. Tapi masalah buruknya itu adalah itu pun bisa berlaku untuk orang-orang baik yang difitnah atau ditumbalkan.
Misalkan Baraya punya teman, dia tuh adalah aktivis hak asasi manusia gitu. Kemudian dia menyorot kasus korupsi. Nah, sama koruptornya dia ditandain dan kemudian dia direkayasa agar masuk penjara. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa melakukan pembelaan, dia duitnya nggak punya, dia nggak bisa mengakses kesempatan yang lebih besar untuk membela diri dan sebagainya karena semuanya sudah langsung dibatasi di awal. Dan karena itu dia bisa aja mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat atau bahkan mendapatkan fitnah yang lebih berat ketika justru dia sedang melakukan kebaikan. Nah, begitu kan? Makanya saya bilang di sini Baraya silahkan cek kuhapnya. Saya tuliskan saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan Baraya akses. Nah, di situ tuh sebenarnya perluasan terhadap para penegak hukum. Nah, tapi masalahnya penegak hukumnya jadi kayak gimana kalau diperlakukan, kalau mendapatkan kuhap yang seperti ini, gitu. Atau contoh yang lain itu adalah soal undang-undang pemaafan. Nah, di sini tuh ada pemaafan. Pemaafan itu ya ini kawannya kawan saya, Pak Sahlan, profesor, itu menulis PowerPoint itu sampai 50 halaman untuk menjelaskan bagaimana pemaafan itu. Jadi kan pada prinsipnya adalah hukum itu ditegakkan untuk memperoleh keadilan. Karena itu sebenarnya keadilan itu ada di atas hukum. Cuman masalahnya hukum di Indonesia itu terlalu rigid, terlalu kaku. Sehingga bisa aja menabrak keadilan. Contohnya adalah seperti kasus beberapa waktu yang lalu ada nenek-nenek nyolong singkong itu di penjara gitu. Ya gitu, ada yang seperti itu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena hukum itu justru tidak berpihak pada keadilan, tetapi berpihak pada teksnya. Jadi walaupun nenek-nenek itu pikarunyaeun gitu, tapi sama kita tuh bisa aja dihukum. Nah, dengan undang-undang pemaafan dalam KUHP yang baru ini, itu ada penjelasan panjang lebar terkait dengan nenek-nenek yang semacam tadi itu bisa langsung dibebaskan. Dan hakim itu tidak usah terlalu fokus dan kaku terhadap hukum, tapi bisa aja terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang jauh lebih universal. Begitu. Nah, itu baik kan? Baik banget. Tapi bagaimana kalau itu digunakan oleh para koruptor? Digunakan oleh para penjahat. Jadi penjahat itu cukup berperilaku baik, santun, bisa aja dibebaskan sama hakim. Kan kemarin juga ada kejadian seperti itu. Jadi ada koruptor dimaafkan dengan hukuman menjadi ringan atau tidak ada sama sekali. Alasannya apa? Karena baik di pengadilan. Nah, ada kan yang seperti itu. Nah, ini juga bisa berlaku gitu. Makanya lagi-lagi saya ingin menegaskan, silahkan Baraya baca lagi KUHP-nya dan penjelasannya. Nanti kalau ada waktu saya akan tambahkan yang lainnya, berbagai penjelasannya. Tapi intinya adalah bahwa di sini kita menghadapi dilema yang lebih besar. Makanya para aktivis sekarang judulnya itu mengkhawatirkan bahwa pasal-pasal yang dimaksud itu bisa digunakan untuk merekayasa hukum atau untuk memuluskan kejahatan yang lebih besar lagi. Karena ini bisa digunakan untuk melawan koruptor, tapi bisa digunakan justru untuk melindungi koruptor. Tergantung pada siapa yang menjalankannya. Nah, siapa inilah yang saya khawatirkan tuh siapanya. Nah, tentang siapa ini saya jelaskan di bagian ketiga. Bagian ketiga itu, jadi gini Baraya, saya tuh dari kemarin-kemarin itu sangat curiga bahwa Pak Prabowo Subianto itu memang akan mengarahkan Indonesia itu adalah ke arah otoritarian. Ini kelihatannya dari mana? Pertama, Pak Prabowo itu ring terdalamnya memang tentara semua. Jadi pernah dijelaskan di episode-episode yang lampau bahwa Pak Prabowo itu kan punya 3 ring. Ring yang terluar itu adalah orang-orang Gerindra gitu ya. Kemudian ring berikutnya yang lebih dalam itu adalah juru kampanye dia dalam beberapa pemilu gitu ya. Nah, yang paling dalamnya lagi itu adalah teman-teman dia sebelum tahun 1998, sebelum reformasi. Nah, inilah yang paling banyak didengar oleh Pak Prabowo, dan karena Pak Prabowo itu di tahun itu tuh adalah tentara, maka teman-teman terdekatnya itu adalah tentara gitu. Nah, karena teman-temannya itu adalah tentara, bahkan mertuanya sendiri juga adalah tentara, maka Pak Prabowo itu memang cenderung untuk menghidupkan kembali militerisme di Indonesia. Ini kelihatan misalkan dengan undang-undang TNI yang kemarin, di mana TNI sekarang bisa mengakses urusan-urusan sipil, urusan-urusan cyber, dan lain sebagainya. Dan prakteknya, kalau Baraya benar-benar ada di lapangan, maka Baraya bisa melihat sekarang, di dunia pertambangan, tentara tuh banyak di situ.
Di dunia hukum, tentara banyak di situ. Baraya main ke kejaksaan. Di situ banyak tentaranya Baraya. Dan kadang-kadang nanya-nanya ini siapa siapa apa dan sebagainya gitu. Jadi semuanya tuh banyak. Di lingkaran presiden tentu saja banyak tentara. Di makan bergizi gratis itu tentara semuanya. Maaf bunyi. Semuanya. Jadi Indonesia tuh semakin kesini tuh semakin dipenuhi oleh tentara-tentara. Di sisi lain, polisi kemarin dalam undang-undang reformasi polisi itu justru mereka itu dikurangi wewenangnya. Jadi kalau mereka punya rangkap jabatan di sipil maka dilepas. Nah, ya udah dilepas, tapi yang masuk berikutnya apa? Tentara. Jadi apa-apa sekarang tuh semuanya tentara Baraya. Nah, tentara-tentara inilah yang berpotensi besar untuk menjadi eksekutor bagi KUHAP ini. Nah, itu yang saya khawatirkan. Makanya, apakah tentara ini akan berlaku adil dan baik? Saya percaya banyak banget tentara yang baik gitu. Dan saya percaya bahwa mereka mungkin akan menggiring hukum kita itu ke arah yang lebih baik. Kalau itu terjadi, maka Indonesia Emas tahun 2045 itu benar-benar akan terlaksana. Tapi masalahnya adalah tentara-tentara di Indonesia itu punya senjata, kemudian mereka punya otonomi khusus dalam hukum, sehingga KPK misalkan tidak bisa menyentuh mereka, dan lain sebagainya. Mereka punya prosedur khusus di situ, dan tidak ada pengawasan. Ditambah dengan KUHAP ini yang pengawasannya menjadi lebih sedikit lagi, saya khawatir bahwa kekuatan besar ini tuh yang tidak terkontrol dan tidak terawasi ini justru akan membawa Indonesia ke otoritarianisme yang lebih kejam, yang lebih berbahaya, dan melanggar hak asasi kita sebagai warga sipil. Zaman sekarang itu adalah zaman citra, zaman pencitraan. Dalam bahasa yang lebih filosofis, manusia sekarang itu kehilangan makna. Kenapa kehilangan makna? Karena kita terlalu banyak dibanjiri oleh informasi. Dulu guru-guru kita dipanggil guru tuh kalau tamat 1-2 kitab. Sekarang Google kita ada miliaran buku, miliaran karya tulis yang bisa kita akses. Dan banyak yang bisa membukanya, membacanya. Nah, karena itu kita tuh kebanjiran informasi. Nah, karena kita kebanjiran informasi, maka otak kita tuh menyeleksi. Kita nggak bisa lagi mendapatkan informasi yang terlalu dalam. Karena terlalu banyak kan informasi. Betul. Jadi yang kita ambil tuh ya permukaan-permukaannya saja. Sampulnya, topengnya, jilidnya, citranya, gimmicknya. Itu yang bisa terlihat oleh masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang yang hidup dari media sosial tidak memiliki kesempatan untuk memperdalam informasi yang dia temukan. Tidak mampu memvalidasi, tidak mampu memverifikasi, karena terlalu banyak informasi yang kita punya. Karena kita hanya lihat wajahnya saja, gimmicknya saja, maka pemerintah yang tentu saja memiliki tim ahli, staf khusus, tim buzzer, cyber army, dan sebagainya, mereka langsung bergerak dengan memindahkan ide-ide besar dalam tulisan berubah menjadi acting-acting di depan kamera. Itu adaptasi, itu cara pemerintah untuk beradaptasi, dan ini wajar. Wajar dalam hal sejauh di zaman sekarang kita memang lebih butuh citra daripada makna. Sejauh itu. Tapi yang buruk, yang salah itu adalah ketika mereka merekayasa kenyataan dengan kepalsuan-kepalsuan citra. Contohnya kemarin Pak Bahlil. Pak Bahlil kan saya mohon maaf ya, Pak Bahlil, dengan segala hormat, saya marah kepada Pak Bahlil kemarin karena beliau di depan Pak Prabowo Subianto dan di depan kamera, ketika beliau ditanya, gimana soal listrik? Beliau tuh menjanjikan 90% hari ini listrik akan menyala. Itu kebohongan publik dan laporan. Laporan yang disampaikan kepada Presiden itu justru hoax, karena pada faktanya adalah bahkan sampai hari ini. Ini udah berapa hari ketika Pak Bahlil berbicara seperti itu. Bahkan sampai hari ini teman-teman kita yang di Aceh itu listrik masih mengalami pemadaman. Ada yang per 6 jam sekali nyalanya, ada yang per 12 jam sekali dan sebagainya. Laporin dong. Apanya? Kan kebohongan publik. Iya, kalau saya punya kuasa dan pengacara yang lebih sehat daripada pengacaranya Pak Bahlil, saya pengen sebenarnya. Tapi kan itu yang terjadi. Jadi di Indonesia itu kan hukum itu bukan soal benar dan salah, tapi soal siapa yang kuat, siapa yang punya akses atas kekuasaan. Nah, tapi balik lagi, Pak Bahlil itu dia mengatakan kepada Presiden, bikin laporan bahwa
90% listrik udah nyala. Jangankan yang di pelosok-pelosok, yang di kota aja, di kota di Banda Aceh itu yang nyala berapa jam mati. Itu kok tega gitu, melangkahi penderitaan rakyat Aceh, kemudian bikin berita bohong, kemudian disampaikan kepada presiden. Saya nggak tahu presiden pada waktu itu juga nyadar atau tidak gitu. Bahkan ada kabar dari teman juga yang di sekitaran tempat Pak Prabowo menginap. Ketika Pak Prabowo datang, itu listrik itu dinyalain semuanya, dipaksain. Ada yang pakai genset, ada yang pakai apa, pokoknya biar nyala gitu. Presiden pergi, mati lagi. Jadi hanya untuk pencitraan, hanya untuk meyakinkan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa itu nyala. Nah gitu doang kan. Dan sekarang itu memang pejabat-pejabat kita tuh beramai-ramai bikin kebohongan-kebohongan publik. Untuk apa? Untuk menyenangkan Pak Presiden. Misalkan kayak kemarin Ketua BNPB itu kan, beliau mengatakan bahwa kejadian di Aceh itu di media aja serem, di dunia nyatanya nggak serem-serem amat. Nah itu kan keterlaluan gitu. Itu pejabat publik yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka bikin citra, bikin gimmick, bikin topeng, bikin sampul cover untuk menutupi pemaknaan yang sebaliknya dari kenyataan. Itu kesalahannya di situ. Iya, itulah fenomena yang terjadi ya. Dalam gambaran seperti itu, apakah sebetulnya ini adalah tanda bahwa pejabat kita kehilangan empati atau kehilangan sistem politik dalam hati nurani mereka? Bagaimana sebetulnya sistem politik ini pada akhirnya kok kayak ada sisi memaksa untuk selalu perform gitu? Sejak pejabat itu memutuskan untuk jadi pejabat, dia pasti sudah kehilangan empati sebenarnya. Sejak awal. Karena misalkan beginilah, sederhananya adalah kita mau jadi anggota DPR. Ya. Itu butuh duit tuh sekitar 80 miliar. 80 miliar. Untuk nyalon jadi ketua DPR, jadi anggota DPR. Oke. Nah, DPR apa? DPR RI. RI ya. Gajinya berapa? Ya, gajinya sebenarnya tidak besar, tapi kalau diputar-putar semuanya ya dapat 100 lah, 100 sampai 150 per bulan. Tetap nggak akan sampai 80 miliar dalam 5 tahun ya? Kan nggak akan nutup. Nah, jadi kenapa dia masuk ke situ? Ternyata ada data nih. Data ini bisa dicek di mana-mana dan bisa dikonfirmasi. Ternyata sekitar 60% anggota DPR kita itu adalah pengusaha. Okay. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan dalam buku Jeffrey Winters yang oligarki itu, dia tuh bilang bahwa kekuasaan di Indonesia itu digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Nah, itu karakteristik pejabat di Indonesia. Jadi pejabat itu udah kaya duluan dan dia punya bisnis di bidang tertentu, dan untuk bisa mengamankan bisnis dan kekayaannya maka dia jadi pejabat. Makanya misalkan undang-undang minerba, mineral dan nah, itu cepat sekali. Upaya untuk meloloskan itu menjadi undang-undang itu cepat luar biasa. IKN cepat luar biasa. Nah, tapi yang dibutuhkan oleh kepentingan rakyat, misalkan ya, undang-undang tentang perampasan aset, itu hampir 2 dekade nggak disentuh. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Kemudian bahasan tentang undang-undang tani, hal yang semacam itu yang menyentuh langsung rakyat itu nggak dibahas. Karena apa? Karena DPR kita kebanyakan adalah pengusaha, dan pengusaha itu adalah orang-orang yang menjabat untuk bisa mempertahankan dan atau memperluas jaringan kekayaannya. Atau menjaga kekayaannya tetap konstan kayak gitu, bahkan lebih gitu. Iya. Nah, jadi misal terkait dengan pembalakan hutan di Sumatera itu. Di situ kan banyak pejabat main. Di situ banyak sekali. Di Kalimantan yang ngegeruduk itu pengusaha itu banyak yang main di sana, dan beberapa di antara pengusaha itu menyewa politikus atau menjadi politikus. Jadi di Indonesia itu politikus itu ada 2. Ada dia yang disewa, beneran disewa oleh pengusaha untuk memperjuangkan hak-hak pengusaha, dan ada yang dia sendirilah pengusaha itu. Jadi ada figur yang dimajuin untuk kepentingan dia. Ada. Ada jadi, yang dia sendiri yang maju gitu. Ya, apalagi di daerah di Sumatera, di Kalimantan itu udah ada di level
setiap politikus itu harus sowan, harus cium tangan kepada mafia-mafia dan pengusaha-pengusaha di sana untuk bisa menang dalam pilkada. Itu udah level seperti itu. Makanya di sana banyak sekali contohnya lah ya. Pak Abdul Rashid. Pak Abdul Rashid itu salah satu orang paling kaya di Kalimantan. Background bisnisnya batu bara gitu, mineral. Enggak, kayu. Kayu. Beliau itu sempat dituding oleh salah seorang wartawan yang sekarang udah meninggal. Beliau tuh berani nyiksa orang sampai mati. Demi untuk pembalakan liar yang dia lakukan itu tidak diketahui publik. Jadi beliau ngebabat hutan di Tanjung Puting, di tempat orang utan berada, di tempat yang seharusnya tidak boleh ditebang. Babat. Terus ada wartawan ngelihat, ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini gitu. Ya waartawannya itu dibacokin sama 15 orang, sampai mohon maaf ya, kulit kepalanya itu terkelupas gitu semua, sampai kuping-kupingnya itu jadi ke bawah gitu. Tapi ya alhamdulillah wartawannya masih bertahan hidup, walaupun dengan 17 luka tusukan, walaupun jarinya hilang semua dan lain-lain, tapi masih bisa bertahan hidup dan kemudian melaporkan bahwa pelakunya itu adalah Pak Abdul Rashid itu. Tetapi Pak Abdul Rashid tidak ada bukti, tidak ada apa, yaitu hanya laporan sepihak tentu saja. Dan akhirnya Pak Abdul Rashid sekarang mendapatkan penghargaan dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sebagai bintang Mahaputra Pratama, sebagai orang yang memperjuangkan ekonomi di Kalimantan. Tapi kalau misalkan kita lihat track record-nya, itu ada banyak sekali laporan-laporan dari lingkungan hidup di dalam dan di luar negeri, itu yang menyebutkan keterlibatan beliau sebagai mafia kayu. Nah, itu disebut seperti itu. Nah, maksud saya adalah, itu politikus dari PDIP. Nah, jadi pengusaha untuk bisa mempertahankan kekayaannya, dia harus jadi pejabat. Contohnya begitu. Nah, ya itu sekali lagi ya, itu adalah tuduhan dari satu pihak. Maksudnya dari beberapa wartawan, kemudian dari beberapa aliansi jurnalis dan sebagainya, dan ada yang mengaku sebagai korbannya seperti itu. Itu ada yang seperti itu, tapi tidak terbukti di pengadilan dan justru malah mendapatkan penghargaan. Tapi benar atau salah, narasi ceritanya sebenarnya adalah terkait dengan bahwa pengusaha-pengusaha di Indonesia itu untuk mempertahankan kekayaannya, dia jadi pejabat. Nah, begitu. Karena menyangkut masalah undang-undang, Iya. menyangkut masalah kebijakan Iya. yang berbias sama bisnis mereka. Iya. Jadi 60% adalah pengusaha, 15% adalah 20 sekian persen itu adalah kerabat dari politikus dan pejabat. Nah, jadi sekarang kalau Akang, Ibu di sini jadi pejabat, itu biasanya akan dilanggengkan oleh anak atau istri atau cucu dan lain-lainnya. Itu pasti seperti itu. Karena apa? Untuk menutupi kejahatan. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan pejabat di Indonesia itu, kalau pejabatnya itu mau lengser, dia kan bakal kehilangan fasilitas untuk menjaga rahasia. Nah, makanya dia harus mewariskan kekuasaannya itu pada keluarganya. Ibu bisa lihat bahwa di Indonesia itu pejabat ketahuan jahatnya baru setelah dia lengser. Betul, kebongkar ya. Kang Emil misalkan, saya mohon maaf ya, masalah-masalah yang soal utang, soal apa, itu tuh baru ketahuan setelah beliau selesai. Atau Pak Jokowi gitu kan, dikorek-korek terus sama lawannya. Karena apa? Karena beliau sudah tidak menjabat. Kalau sudah tidak menjabat, beliau tidak lagi memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol media, untuk mengontrol, dia nggak punya tim yang sebesar sebelumnya karena tidak difasilitasi negara gitu kan. Nah, akhirnya tinggal saatnya musuh-musuhnya itu melakukan balas dendam, serangan balik kan begitu. Nah, untuk tidak terjadi hal seperti itu, maka pejabat-pejabat itu akan mewariskan kekuasaannya itu kepada keluarganya, anaknya ada yang gitu, anaknya, ada regenerasi gitu. Iya. Bahkan misalkan Pak Gibran belum
layak dan nampaknya juga belum mau untuk jadi politikus papan atas, tapi terpaksa lah demi menyelamatkan mungkin ya, demi menyelamatkan ayahnya, demi menyelamatkan keluarganya dan sebagainya ya terpaksa dikarbit lah. Tapi ramalan Guru Gembul tentang Jokowi dan keturunannya ini akan gimana ke depan? Kan banyak pada nyerang semuanya ini. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi di sebuah negara yang belum maju-maju amat. Jadi saya punya banyak teori terkait dengan hal ini, terkait dengan Jokowi. Misalkan Pak Jokowi itu diserang karena dia bukan darah biru. Jadi sejak reformasi, semua pejabat kita, semua pejabat presiden kita itu adalah darah biru. Kalau dia gak punya darah biru, dia dilengsarkan dengan cepat. Jadi misalkan Pak Habibie, dia di zaman reformasi, tapi dia diangkatnya adalah sebelum zaman reformasi kan. Jadi nggak masuk hitungan. Kemudian kita lihat ada Gus Dur. Gus Dur darah biru jelas. Ya, jelas. Ayahnya pahlawan nasional, kakeknya pahlawan nasional. PBNU pula. Kemudian berikutnya penggantinya Ibu Megawati ya darah biru jelas juga, itu. gitu ya. Kemudian Pak SBY ya jelas juga tentara gitu ya. Nah, kemudian Pak Jokowi itu nyempil satu-satunya, dia reformasi nggak ikutan, dia apa nggak ikutan gitu. Jadi salah satu teori yang saya bayangkan adalah Pak Jokowi itu adalah orang yang jadi korban dihujat sana sini tuh karena dirinya merusak keberlangsungan dinasti-dinasti politik yang besar di Senayan. Nah, tapi setelah dipikir-pikir dan Pak Jokowi tahu akan hal itu, maka Pak Jokowi sendiri bikin dinasti itu. Nah, sekarang dinasti Pak Jokowi sudah sangat besar, sudah cukup untuk melakukan perlawanan ke sana dan kemari. Nah, jadi sekarang ada darah biru berikutnya. Tapi bukan Pak Jokowi pendirinya. Nah, darah birunya itu adalah Kaesang, Gibran, dan nanti mungkin ya banyaklah orang-orang di bawahnya. Tapi itu adalah pembentukan dinasti untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan dinasti-dinasti yang lebih lama gitu, lebih berpengalaman. Bro, di medsos itu kan rame Pak Jokowi katanya bohong soal IMIP dan lain sebagainya gitu. Enggak, bukan aku nggak ngeresmikan yang di sini gitu. Tapi kenyataannya kemudian banyak video-video lain muncul lagi kan. Itu tuh video AI atau beneran sih? Campur. Sekarang itu AI udah susah jadi ya, susah dipisahin, susah Betul. dideteksi itu beneran atau enggak gitu, susah. Iya, dan di platform di mana-mana juga ini sekarang kita kesulitan untuk itu. Cuman soal bener atau enggaknya gini, di sana itu kan ada bisnis nikel besar-besaran. Nah, bisnis nikel itu tuh berbenturan dengan antara kepentingan rakyat, kepentingan oligarki itu berbenturan. Karena gini, nikel itu kalau kata Pak Jokowi itu kan nggak boleh diekspor secara langsung, harus dibikin di sini biar daya gunanya dan fungsinya itu menjadi sangat tinggi, kemudian baru kita jual, begitu nilai kan? jualnya ada value lebih, nilai tambah. Nah, tapi kalau gitu, itu yang diuntungkan itu rakyat. Oke. Iya, yang diuntungkannya itu rakyat, karena berarti di situ nanti kita bikin smelter, kita bikin pabrik, kita bikin ini tuh, yang menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Nah, tapi itu merugikan oligarki, sebab nanti berarti harus bikin ini itu dulu, keluar modal dulu, sedangkan permintaan pasar itu begitu banyaknya gitu. Nah, makanya di situ mulai ada penyelundupan, termasuk yang dilakukan oleh menantu Pak Jokowi sendiri, Pak Bobi, nyelundupin nikel ke Cina. Nah, ya menurut laporan Cina, karena Cina bilang kita terima nikel mentah nih dari Indonesia, tapi di Indonesia nggak ada catatannya. Iya, Ya gimana nggak ceritanya? terdeteksi ya. Emang nggak dicatat. Emang di nggak Indonesia nggak dicatat, dicatat. karena ilegal. Berarti ini penyelundupan. Nah, jadi di satu sisi kita tuh ingin menyejahterakan rakyat, tapi di sisi lain berbenturan. Nah, gimana caranya untuk nanti ya ngurus-ngurus ekspor impor yang ilegal? Gimana cara nanti kita mendatangkan dan menyelundupkan orang-orang yang tidak kita kehendaki untuk datang ke
tempat-tempat pertambangan nikel dan sebagainya. Iya, nah itu gimana caranya? Bingung kan kita. Nah, Iya. jadi kita tuh harus ada bandara. Nah, kurang lebihnya gitu lah. Jadi si biar bandara itu- kedetek semua kan yang masuk sama yang keluar gitu. bukan. Oh, Jadi bukan. orang-orang itu bisa datang secara ilegal Oh. ke Indonesia itu lewat pesawat gitu. Ya, tapi itu teori konspirasinya. Kan kita belum selesai. Kita- Kenyataannya juga belum tahu gimana Iya, sebetulnya kan. ini juga kan belum ada pengadilan, belum ada apa, tapi teori-teorinya begitu. Adapun soal Bobi Nasution yang menyelundupkan itu bisa dicek karena di media-media juga sudah ada, KPK juga sudah ngejar-ngejar. Dan Jangan bahas Bobi lah, nanti ada rumah terbakar. oh iya nanti ada rumah terbakar ya.